Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi, perkenalkan nama saya Salsa Bila, dari kelas Ilmu Administrasi Negara 4, ANIM, 1056111103223. Adapun judul materi yang akan saya presentasikan yaitu, sumber-sumber risiko, stres, dan cara mengelolanya. Apa sih itu risiko? Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau hambatan dalam mencapai tujuan. Risiko bisa berasal dari faktor internal, dalam diri, organisasi, maupun eksternal, lingkungan. Contoh sederhana, jika seorang pedagang membeli banyak stok barang, maka ada risiko barang tidak laku dan rugi. Jika seseorang mengendarai motor tanpa helm, ada risiko mengalami cedera serius jika kecelakaan. Apa sih itu stres? Stres adalah respon tubuh dan pikiran terhadap tuntutan atau tekanan yang berlebihan. Stres bisa berdampak pada fisik, emosional, maupun perilaku. Contohnya, saat tugas kuliah atau kerja menumpuk, saat menghadapi masalah keluarga, saat kondisi keuangan sedang sulit. Dalam situasi seperti itu, tubuh dan pikiran kita akan bereaksi, inilah yang disebut stres. Adapun sumber-sumber risikonya, yaitu dibagi dalam 3 kategori. Pertama, lingkungan eksternal di mana ini adalah risiko yang berasal dari luar organisasi atau individu, biasanya sulit dikendalikan karena dipengaruhi oleh kondisi umum di luar. Contohnya, 1. Perubahan ekonomi, inflasi, resesi, misalnya harga bahan baku naik tajam, daya beli masyarakat turun, membuat bisnis merugi. 2. Persaingan pasar, yaitu adanya kompetitor baru yang menawarkan harga lebih murah atau kualitas lebih baik, bisa mengancam keberlangsungan usaha kita. 3. Perubahan regulasi pemerintah, contohnya muncul peraturan pajak baru atau larangan produk tertentu yang membuat usaha harus menyesuaikan. Kedua, lingkungan internal, di mana risiko ini berasal dari dalam organisasi atau diri sendiri, biasanya masih bisa kita kendalikan jika dikelola dengan baik. Contohnya, 1. Kesalahan manusia, human error, misalnya pegawai salah hitung uang kas, salah input data, atau salah membaca instruksi. 2. Masalah keuangan atau modal, misalnya kas menipis, tidak ada cadangan dana darurat, atau pembiayaan tidak sehat. 3. Sistem atau proses yang tidak memadai, misalnya SOP tidak jelas, alur kerja kacau, atau tidak adanya kontrol kualitas yang baik. Ketiga, teknologi, risiko ini terkait dengan penggunaan teknologi dan infrastruktur pendukungnya. Contohnya, 1. Kerusakan peralatan atau sistem. Mesin produksi rusak mendadak sehingga proses terhenti, menyebabkan keterlambatan. 2. Serangan siber, website diretas, data pelanggan dicuri, atau sistem IT lumpuh karena virus atau malware. Nah, kalau yang tadi sumber risiko, sekarang sumber-sumber stres, di mana stres tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi pemicu stres, baik dari lingkungan sekitar maupun dari dalam diri sendiri. Berikut pembagiannya. Pertama, dari pekerjaan atau organisasi, sumber stres ini muncul dari dunia kerja atau organisasi tempat kita beraktivitas. Misalnya, beban kerja berlebihan, tugas terlalu banyak, waktu terbatas, atau target tidak realistis, membuat kita merasa kewalahan. Tenggat waktu yang ketat, deadline yang mepet sering membuat kita bekerja terburu-buru, akhirnya merasa tertekan. Konflik dengan atasan atau rekan kerja, perselisihan atau hubungan yang tidak harmonis memicu suasana kerja yang tidak nyaman. Ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab, jika tidak jelas siapa mengerjakan apa, bisa membuat bingung, akhirnya stres. Kedua, dari kehidupan pribadi di mana ini berkaitan dengan masalah di luar pekerjaan, yang juga bisa memicu stres. Misalnya, masalah keluarga, pertengkaran dalam rumah tangga, hubungan dengan pasangan atau anak yang bermasalah. Masalah keuangan, utang menumpuk atau penghasilan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Penyakit atau kondisi kesehatan, baik diri sendiri maupun anggota keluarga yang sakit, menimbulkan beban pikiran. Ketiga, dari diri sendiri, sumber stres juga bisa berasal dari pikiran dan sikap kita sendiri, seperti tidak mampu mengelola waktu dengan baik. Akhirnya tugas menumpuk, keburu panik, stres sendiri, kurang percaya diri, selalu merasa tidak mampu atau takut gagal, membuat cemas berlebihan, standar yang terlalu tinggi, perfeksionis, terlalu menuntut kesempurnaan pada diri sendiri, sehingga merasa gagal terus. Nah, sekarang cara mengelola risiko, agar risiko tidak berkembang menjadi masalah besar, kita perlu melakukan langkah-langkah manajemen risiko yang sistematis. Berikut tahapannya. 1. Identifikasi risiko. Apa maksudnya? Mengenali sejak awal potensi risiko yang mungkin muncul dalam suatu kegiatan atau organisasi. Contoh, jika memiliki usaha toko, identifikasi risiko seperti kebakaran, pencurian, atau pasokan barang yang terlambat. 2. Analisis dan penilaian risiko. Apa maksudnya? Setelah risiko teridentifikasi, kita harus menilai seberapa besar kemungkinan risiko itu terjadi dan seberapa parah dampaknya jika benar-benar terjadi. Contoh, risiko kebakaran mungkin kecil, tapi jika terjadi dampaknya sangat besar. Risiko keterlambatan pasokan mungkin lebih sering terjadi, tapi dampaknya sedang. 3. Tindakan pengendalian. Apa maksudnya? Mengambil langkah konkret untuk mencegah atau meminimalkan risiko, sehingga kerugian bisa ditekan sekecil mungkin. Contoh tindakan, membuat SOP, Standard Operating Procedure, supaya pekerjaan lebih rapi dan mengurangi human error.
Mengasuransikan toko terhadap kebakaran atau pencurian. Menyediakan cadangan dana agar saat penjualan turun tetap bisa membayar operasional. 4. Monitoring dan review. Apa maksudnya? Mengevaluasi risiko secara rutin untuk melihat apakah ada risiko baru atau apakah langkah pengendalian sudah efektif. Contoh, setiap bulan meninjau kembali laporan keuangan, stok, serta prosedur kerja, memperbaiki jika ada yang kurang. Nah, sekarang cara mengelola stres. Stres adalah hal wajar, tapi jika dibiarkan terus-menerus akan berdampak buruk pada kesehatan fisik maupun mental. Karena itu, kita perlu belajar mengelola stres. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, manajemen diri. Ini berkaitan dengan bagaimana kita mengatur diri sendiri agar tidak terbebani secara berlebihan. Yaitu seperti, mengatur waktu dan prioritas dengan baik misalnya, buat daftar tugas, to-do list, dari yang paling penting. Jangan menunda-nunda pekerjaan, sisihkan waktu untuk istirahat. Belajar mengatakan, tidak, jika memang tidak mampu. Karena tidak semua permintaan harus disetujui, menolak dengan sopan lebih baik daripada menerima tapi akhirnya stres karena tidak sanggup. Kedua, gaya hidup sehat. Tubuh yang sehat akan membantu pikiran lebih kuat menghadapi tekanan, seperti olahraga teratur, jalan kaki, jogging, atau senam ringan bisa melepaskan hormon endorfin yang membuat lebih rileks. Istirahat cukup, tidur 6-8 jam setiap malam agar tubuh dan pikiran pulih. Konsumsi makanan bergizi, perbanyak sayur, buah, air putih. Kurangi junk food dan kafein berlebih. Ketiga, teknik relaksasi, cara sederhana untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Seperti pernapasan dalam, tarik napas perlahan lewat hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Ulangi beberapa kali. Meditasi atau yoga, membantu mengendalikan pikiran yang berlebihan dan menenangkan tubuh. Mendengarkan musik, musik yang lembut bisa membantu meredakan ketegangan. 4. Mencari dukungan, jangan memikul beban sendiri. Berbagi akan membuat hati lebih ringan. Misalnya berbagi cerita dengan teman atau keluarga. Kadang hanya dengan bercerita, hati sudah lebih lega. Jika perlu, konsultasi ke psikolog. Jika stres sudah terlalu berat atau mengganggu aktivitas, jangan ragu mencari bantuan profesional. Kesimpulan, risiko dan stres adalah bagian dari kehidupan. Dengan mengenali sumbernya, kita bisa mengelola risiko untuk meminimalkan kerugian. Sementara stres bisa dikurangi dengan penerapan manajemen diri, pola hidup sehat, teknik relaksasi, dan dukungan sosial. Terima kasih, semoga bermanfaat.